Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tuzakkira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigo'a mardatihi wa sawabihi wa qurbi. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku sekalian, siswa dan siswi MTS Nurul Falah, terutama di kelas 9. Salam sehat, tetap semangat walaupun kita masih belajar tentunya PJJ, pembelajaran jarak jauh, belum PTM, pembelajaran tatap muka. Ya, senantiasalah berusaha, berdoa, tetap semangat pemeliharaan kalian karena kalian sudah di kelas 9 walaupun tidak bertatap muka dengan dewan guru. Namun demikian mudah-mudahan harapan kita selalu berdoa, mudah-mudahan kalian tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pertemuan kita kali ini kita akan membahas di bab kedua. Coba dilihat di bab kedua halaman 17, di situ ada judul besar, judulnya menyanyi lagu secara solo dan kelompok vokal. Saya ulangi, menyanyi lagu secara solo dan kelompok vokal. Mungkin kalian masih ingat di kelas 8 dulu kita pernah belajar ada paduan suara, ada menyanyi secara berkelompok, bisa dilakukan secara unisono, kemudian secara kanon, kemudian secara paduan suara dengan berbagai tingkatan-tingkatan suara. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Kalaupun tidak ingat, coba dibuka kembali di link YouTube di judul menyanyi lagu secara solo dan vokal di kelas 8. Nah, di gambar tersebut ada sekelompok penyanyi yang kalau kita lihat gambarnya itu ibu-ibu. Coba kalau kalian hitung jumlahnya ada berapa, kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ditambah dengan yang di depan yang sedang memandu penyanyi. Yang di depan itu disebut dirijen, yang berfungsi juga sebagai pengatur olah vokal. Nah, inilah yang disebut dengan menyanyi secara kelompok, karena secara kelompok itu disebut paduan suara yang terdiri jumlah penyanyinya 15 orang lebih ya. Sebab kalau sendiri disebut solo, kalau 2 disebut duet, kemudian kalau 3 disebut trio, 4 kuartet. Nah, 4 lebih itulah yang disebut dengan paduan suara atau bernyanyi secara kelompok. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, di kelas 9 sekarang kita bahas menyanyi lagu secara solo. Nah, jenis penampilan vokal solo ini merupakan aktivitas bernyanyi ya. Sekali lagi, bernyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan lah, katakan begitu ya, menyenangkan. Bahkan dalam suasana apapun biasanya orang suka menyanyi. Anak-anak kecil nyanyi, senang dengan seusianya. Kemudian remaja, begitupun orang tua ada yang bernyanyi, bahkan ada yang bernyanyi di kamar mandi bersiul ya, bersenandung lah. Ada yang bernyanyi di tempat tidur, ada yang bernyanyi ketika berhias. Pokoknya mereka bersenandung, itulah bernyanyi, aktivitas yang menyenangkan ya. Sedang gembira kadang-kadang orang bernyanyi, sedang galau juga bernyanyi gitu kan. Mendapatkan penderitaan juga bernyanyi ya, seperti film India lah begitu ya. Nah, aktivitas menyanyi itu adalah aktivitas yang menyenangkan bagi siapa saja, tentunya yang sedang bahagia, sedih, ataupun dalam keadaan yang hatinya tidak menentu. Hati tidak menentu itu adalah hati yang galau. Nah, karena dengan menyanyi hal ini menjadi terwakilkan. Jadi hati dan perasaan kita terwakilkan lewat alunan musik dan lirik lagu yang indah.
Ada beberapa jenis penampilan bernyanyi yang sering kita lihat di televisi lah. Kamu suka nonton televisi, ada tayangan-tayangan yang isinya tentang musik ya. Coba kamu lihat di situ. Nah, itu ada jenis-jenis penampilan yang kita sering lihat di televisi. Ataupun tanpa musik juga tampilan, misalnya tampilan band lengkap ya. Itu ada juga nyanyi bersama-sama, sendiri, lebih dari 2 orang, atau semua penonton tentunya akan memiliki keunikan-keunikan. Jadi kalau kita perhatikan begini, dalam menyanyi, dalam musik ada yang menyanyi sendiri, ada yang berdua, bertiga seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga ada yang dinyanyikan secara kelompok ya gitu. Karena memang dari segi bernyanyi itu dari segi persiapan dan sarana akan tentunya menghasilkan detail-detail berbeda di setiap jenis penampilan, gitu ya. Nah, dalam penampilan solo ini adalah penampilan saya katakan bernyanyi solo itu menampilkan lagu lebih berat bebannya dibandingkan dengan nyanyi bersama-sama. Kalau bersama-sama dia bernyanyi katakan memiliki artikulasi suara yang kurang bagus, itu akan tertutupi dengan kawan yang lain. Atau misalnya dia ada kesalahan kecil, itu juga akan tertutupi dari kawan-kawan yang lain. Namun demikian, kalau bernyanyi solo ini bebannya lebih berat. Kenapa? Karena seluruh keberhasilan dari penampilannya, seluruh keberhasilan dari penampilannya itu sangat tergantung kepada seorang vokalis atau penyanyi itu sendiri. Ya, kalau di televisi mungkin ada beberapa cut ya, ada beberapa tayangan-tayangan dari kesalahan-kesalahan kecil yang digunting kalau di penayangannya tidak siaran langsung. Namun demikian kalau penayangan siaran langsung itu tidak membutuhkan energi latihan yang lebih berat. Ada yang disebut gladi kotor, kemudian sampai kepada gladi bersih, kemudian langsung kepada on air atau siaran langsung. Namun demikian saya katakan menyanyi secara solo itu lebih berat yang dilakukan karena beban vokalis sangat berat. Itu keberhasilannya ditentukan oleh dia sendiri. Nah, kemudian materi vokal solo. Karena kita bahas mengenai materi vokal solo. Materi vokal solo ini memiliki materi vokal atau jenis materi sebagai sebuah yang harus dihasah. Misalnya satu ada warna suara. Setiap orang memiliki warna suara yang berbeda. Atau bahasa musiknya disebut timbre suara yang berbeda. Nah, bunyi atau suara setiap orang ini tentunya berbeda-beda, dan perbedaan itulah yang menjadi ciri khas dari keunikan. Bisa jadi dari perbedaan suara ini dia akan menghasilkan keunikan dari warna suara yang dikeluarkan. Hal ini karena getaran-getaran yang dihasilkan masing-masing orang itu berbeda-beda. Perbedaan ukuran pita nada, kemudian perbedaan dalam mengolah teknik vokal ini harus dihasah sedemikian rupa ya, menghasilkan suara yang jernih. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan wilayah nada. Yang dimaksud dengan wilayah nada, anak-anakku, adalah kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian rendahnya nada. Nah, itu dilatih ya. Ketinggian nada itu dilatih. Dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu dilatih terus ya. Sehingga ketinggian dan rendah nada menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada tertentu. Nah, biasanya ada alat ukurnya ya. Istilah alat ukur mencapai ketinggian tertentu itu kalau tidak salah disebut namanya garpu tala gitu ya. Nah, wilayah nada harus diasah. Kemudian dalam menyanyikan lagu, pengelompokan wilayah nada itu ditentukan oleh istilahnya ambitus ya. Ambitus itu suara yang dikeluarkan ya.
Nah, ambitus suara ini masing-masing berbeda. Misalnya suara anak-anak, ya, suara anak-anak laki-laki dan perempuan itu mempunyai biasanya ketinggian yang sama kalau anak-anak. Makanya kalau anak-anak itu belum ada warna suara, ya. Mungkin karena disebabkan pita suaranya belum pecah. Kalau memasuki usia remaja, suaranya pecah, yang asalnya masih kecil melengking, bisa jadi karena remaja dia suaranya akan pecah gitu ya. Nah, barulah karakter tinggi rendah bisa ditentukan. Jadi suara anak-anak cenderung kepada suara yang sama. Setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimiliki. Juga upaya seseorang dalam mengolah teknik vokalnya. Wilayah nada seorang dapat bertambah, bisa berkurang sesuai dengan apa? Intensitas dalam berlatih vokal. Makanya melatih vokal ini menjadi sesuatu yang harus dirutinkan. Walaupun dia katakan sudah menjadi penyanyi hebat, sudah menjadi artis terkenal, dia tetap harus melatih vokalnya, ya. Nah, suara anak-anak itu hanya dibagi kepada dua, tinggi dengan rendah. Wilayah nada tinggi itu diambil dari C atau F. Kalau wilayah nada rendah itu diambil dari A sampai D. Kalau suara wanita dan suara pria dewasa ini sudah punya warna tersendiri. Ada istilah sendiri. Misalnya suara wanita tinggi itu istilahnya disebut dengan sopran, wilayah nadanya C sampai A. Kemudian suara sedang pada wanita itu disebut mezzo sopran, tingkatan nadanya bisa A sampai F. Kemudian suara rendah wanita itu disebut namanya alto, wilayah nadanya F sampai D, ya. Kemudian suara pria juga ada istilah sendiri. Kalau suara pria tinggi itu disebut namanya istilahnya tenor. Jadi suara pria tinggi disebut tenor. Dia biasanya nadanya dari C sampai dengan A. Kemudian suara pria sedang itu disebut namanya bariton, wilayah nadanya A sampai F. Kemudian suara pria tinggi suara pria rendah itu disebut dengan bass, atau bisa juga disebut basa, bass atau basa, tapi umumnya kita menyebut dengan bass. Itu suara rendah wilayahnya F sampai dengan D. Nah, ketika kita menyanyikan vokal solo itu dalam tekniknya ada beberapa beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, pertama ada istilah artikulasi. Artikulasi itu merupakan bagaimana seseorang cara pengucapan kata R, ya, L gitu kan. Makanya orang yang punya suara cadel ya harus dilatih R supaya artikulasi suaranya sesuai dengan maksud yang diucapkan, ya. Nah, itu artikulasi, ya. Artikulasi ini memiliki fungsi sebagai penjelas dalam penyampaian makna lagu yang dibawakan. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan pernapasan. Pernapasan harus dilatih. Sebagaimana materi yang pernah kita sampaikan, pernapasan dalam pengolahan yang harus dilatih itu ada 3. Ada pernapasan dada, sudah dibahas dulu di kelas 8. Kemudian ada pernapasan perut, ya. Kemudian ada pernapasan diafragma. Nah, itu harus dilatih ketiganya, terutama pernapasan diafragma, ya, supaya apa? Agar kontraksi dan relaksasi otot-otot ini bisa menjadi terlatih sedemikian rupa. Jadi teknik solo itu artikulasi, kemudian pernapasan. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, ada frasering. Frasering itu adalah teknik pembenggalan kata atau kalimat yang tepat. Jadi dalam lagu tidak dipotong kemudian tiba-tiba. Jadi harus mengerti bagaimana pembenggalan, itulah frasering. Kemudian ada yang disebut sikap badan. Silahkan dibaca di sikap badan. Posisi duduk bagaimana, posisi berdiri bagaimana. Kemudian yang kelima ada yang disebut resonansi. Resonansi itu adalah teknik yang digunakan untuk memperindah suara yang keluar dengan memfungsikan rongga-rongga. Jadi lagu rock dengan lagu pop
dengan lagu dangdut itu akan menghasilkan resonansi berbeda. Kalau dangdut biasanya dilatih adalah cengkok-cengkoknya gitu ya. Kemudian dalam ini pitch-nya, pitch control, warna suara gitu ya. Kemudian ada vibrato, ada intonasi, ada improvisasi, itu dilatih sedemikian rupa. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, itulah pembahasan kita mengenai bab 2 ini. Mudah-mudahan menjadi penambah untuk kita lebih menggali lagi tentang teknik membawakan lagu solo. Untuk tugas silakan dilihat di halaman 21, itu ada tugas mandiri. Di halaman 21 ada tugas mandiri, silakan dikerjakan tugas mandiri. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam sehat, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.